Bismillahirrahmanirrahim. Menangkap ikan dengan luka. Ikan didapat, ikan tenggiri. Ramadan bulan penuh berkah. Urai ayat Al-Quran setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita diuji dengan rasa kantuk dan dingin pada pagi hari ini. Namun tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap hadir pada Zoom pada pagi hari ini. Kita berharap semoga kekuatan iman dan kekuatan tekad yang kita miliki dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap istiqomah dalam mempelajari Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memasuki acara inti pada kajian Ba'da Subuh pagi ini, yaitu kita akan mendengar dan menyimak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Ustadz Buya Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Karlina. Surah yang akan diurai pada hari ini adalah Surah Al-Maidah ayat 24. Terlebih dahulu kami sapa dengan hormat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa. Apa kabar Buya pada pagi ini? Alhamdulillah sehat selalu Bu Kartila. Alhamdulillah, semoga Buya, Umi Linda dan keluarga serta kita semua peserta Al-Hasani selalu dalam rahmat dan kasih sayangnya. Amin, amin. Kami sapa juga Ibu Karlina. Assalamualaikum Bu Karlina. Waalaikumsalam Bu Kartila. Cerah dan cantik pagi ini dengan hijab kuningnya Bu Karlina. Alhamdulillah. Memberikan dukungan, semoga Ibu lancar nanti dalam mengurai ayat. Kami beri support dengan ikut mengenakan hijab yang sama berwarna kuning pada pagi ini. Amin, amin. Baik, kepada Buya kami persilahkan. Syukran Bu Kartila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yasanna al-Qur'ana li-dzikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini, pagi yang damai ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya. Terutama Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita punya energi untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita rahmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan sempurna. Kemudian pagi ini juga Allah masih memberikan kita panjang umur. Semoga usia yang kita lewati ini dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan bersama Al-Quran. Dan kesempatan ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah bersama Al-Quran. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada Ustadz Hasanah kita, role model kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para pengikut beliau, dan sampai nanti kita ada akhir zaman, dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya.
dan kita bersama-sama beliau memasuki surganya Allah, dan di surga Allah pun kita mohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Modal kita apa? Apa hujah kita? Hujah kita yang satu yaitu Al-Quran. Kita cinta ke Al-Quran. Nah, Allah berjanji bahwa Allah akan mempersatukan orang-orang yang saling mencintai. Kita cinta kepada Quran karena kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita membahas surat Al-Maidah yang keempat. Saya bersama Ibu Karlina. Assalamualaikum Bu Karlina. Waalaikumsalam, Buya. Bu Karlina di mana posisi ini? Di Bandung, Buya. Alhamdulillah, Bandung ya. Masih aktif atau sudah pensiun? Udah setahun ini pensiun Dari Kemenq, Direktorat Oh. Jenderal Pajak. di pajak. Iya, 2 tahun ini pensiunnya ya. iya. Ah. Tahun, Bersama Buya. sama buat dengan Bu Nerwati ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, kapan masuk Al-Sani? September tahun kemarin, Buya. Siapa yang ngajak? Unidesi Oh, di situ senior ya. senior Senior ya. Dulu pernah kuliah di UNAN. Iya, iya, Buya. Akuntansi. Akuntansi, ya. PP berapa? 8 Buya. Oh, 84. Oh, jauh ke atas. 84. 4 tahun setelah saya ya. Iya. Oke. Berapa kali latihan ayatnya ini? Oh, lumayan, Buya. Saya tertatih-tatih, ada 3-4 kali ada. Sama siapa? Sama Pak Ustadz Fauzi, Ustadz Muharman, Ustadz Master. Oke. Itu siap ya. Siap, Buya. Baik, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan sebenarnya kita Bu Karlina. Silakan Bu Karlina. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan kurnia-Nya sehingga kita dapat hadir pada Zoom di pagi hari yang sejuk ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Buya Rizal Al-Hasani yang telah menemukan dan mengajarkan metode gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani, sehingga kita dengan mudah dapat mempelajari Al-Quran. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kami kepada guru-guru kami di kelas M2 malam, yaitu Ustadz Fauzi, Ustadz Muharman, Ustadz Master, dan Ustazah Yanti yang telah membimbing kami dengan ikhlas dan sabar. Terima kasih saya kepada Uni Desi Yuniosari yang telah membagikan informasi untuk bisa bergabung di Al-Hasani yang saya cintai ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman-teman di kelas M2 yang saling memberikan support dan motivasi. Semoga kita selalu kompak dan istiqomah, terus bersama sampai surganya Allah. Amin. Baiklah Buya dan para peserta Zoom yang dirahmati Allah. Saya akan mulai dengan membacakan surat Al-Maidah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
Musa inna lan nadkhulaha abadam madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Shadaqallahul azim. Penggalan surat Al-Maidah ayat ke-24 dibagi dua bagian. Bagian pertama, penggalan 1 sampai ke penggalan ke-13. Bagian kedua, penggalan ke-14 sampai dengan 24. Penggalan surat Al-Maidah ayat 24. Penggalan pertama, qalu, kedua, ya, ketiga, Musa, keempat, inna, kelima, na, keenam, lan, ketujuh, nadkhula, kedelapan, ha, kesembilan, abadan, kesepuluh, ma, ke-11 damu, ke-12 fi, ke-13 ha, ke-14 fa, ke-15 izhab, ke-16 anta, ke-17 wa, ke-18 rabbuka, ke-19 fa, ke-20 qotila, ke-21 inna, ke-22 na, ke-23 hahuna, ke-24 qaiduna. Uraian surat Al-Maidah ayat 24. Penggalan pertama, qalu, bentuknya KKL. Cirinya di akhir kata waw alif, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya qawala menjadi qola. Berlaku kaidah satu huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Penggalan kedua, ya, bentuknya huruf bermakna. Artinya wahai. Penggalan Bu Karina, tadi pola belum, aktif belum. Kan cepat-cepat pelan-pelan aja. Balik pola belum kan? oh ya, diulang Pelan-pelan. ya. Ulang ya, Bu ya. Ya. Penggalan pertama, qalu, bentuknya KKL. Cirinya di akhir kata waw alif, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya qawala menjadi qola. Berlaku kaidah satu huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360 artinya mereka telah berkata. Ya. Penggalan kedua, ya, bentuknya huruf bermakna. Artinya wahai. Penggalan ketiga, Musa, bentuknya kata benda nama Musa. Penggalan keempat, inna, bentuknya huruf bermakna. Artinya sesungguhnya. Penggalan kelima, na, bentuknya kata ganti. Artinya kami. Penggalan keenam, bentuknya huruf bermakna. Artinya tidak. Lan adalah huruf yang memfathahkan baris akhir kata KKSAD. Penggalan ketujuh, nadkhula, bentuknya KKSAD. Berasal dari kata nadkhulu.
karena di depannya ada huruf lan yang memfathahkan baris akhir kata KKSAD, lu berubah menjadi la, menjadi nadkhula. Ciri KKSAD-nya di awal kata na, di akhir kata doma. Pelakunya nahnu, akar katanya dakhola, pola kata kerjanya fa'ala. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 125, artinya kami akan memasuki. Penggalan ke-8. H bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-9. Abadan bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objek tunggalnya fathah tain. Akar katanya abada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'alun. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 31, artinya selamanya. Penggalan ke-10, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya selama. Penggalan ke-11, damu, bentuknya KKL. Cirinya di akhir kata waw sukun alif, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya dawama menjadi dama. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dalam Kamus Munawir halaman 434, artinya mereka telah tetap. Penggalan ke-12, fi, bentuknya huruf bermakna, artinya di dalam. Penggalan ke-13, H, bentuknya kata ganti, artinya nya. Arti bagian pertama, penggalan 1 sampai ke-13, mereka telah berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan memasukinya selama mereka tetap di dalamnya. Bagian kedua, penggalan ke-14, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Bagian ke-15, izhab, bentuknya KKP. Cirinya di akhir kata harokat sukun. Proses jadi KKP berasal dari KKSAD tazhabu. Buang ciri KKSAD-nya, huruf awal ta. Huruf pertama akar kata sukun, maka ditambahkan alif penolong. Dengan memperhatikan huruf kedua akar kata yang berharokat fathah, maka harokat alif penolong kasroh. Kemudian sukunkan huruf belakang akar kata menjadi izhab. Pelakunya anta, akar katanya zahaba, pola kata kerjanya fa'ala. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 135, artinya pergilah engkau. Penggalan ke-16, anta, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Penggalan ke-17, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-18, rob buka, bentuknya kata benda majemuk. Cirinya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, kata ganti. Kata benda pertama, robbu, bentuknya kata benda, kata kerja, subjek tunggal. Ciri kata bendanya, domahtain. Ciri subjek tunggalnya, domahtain. Asal katanya, robbun. Karena ber-KBM dengan K, menjadi robbu. Akar katanya, robba. Pola kata kerjanya, fa'ala. Pola kata benda tunggalnya,
fa'lun. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 136 artinya Tuhan. Kata benda kedua, ka, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Jadi Robbuka artinya Tuhan engkau. Penggalan ke-19, fa, bentuknya huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-20, kotila, bentuknya KKP, cirinya di akhir kata alif. Proses jadi KKP-nya berasal dari kakak SAD kukotilani. Buang ciri kakak SAD-nya, huruf awal tu. Huruf pertama akar kata berharokat fathah. Jadi tidak diperlukan alif penolong. Kemudian buang ni, huruf belakang akar kata. Menjadi kotila. Pelakunya antuma, akar kata kotala, pola kata kerja fa'ala. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 331 artinya kalian berdua perangilah. Penggalan ke-21 inna, bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-23 na, bentuknya kata ganti, artinya kami. Penggalan ke-23 hahuna, bentuknya kata tunjuk, artinya di sini. Terakhir, penggalan ke-24 koiduna, bentuknya KBPA subjek jamak. Ciri kata bendanya waw sukunna, ciri pelaku aktifnya koi, ciri subjek jamaknya waw sukunna. Akar katanya ko ada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, menjadi koidun. Pola kata benda jamaknya fa'iluna, menjadi koiduna. Dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 351 artinya orang-orang yang duduk. Arti bagian 2 penggalan ke-14 sampai 24. Maka pergilah engkau dan Tuhan engkau. Maka kalian berdua perangilah. Sesungguhnya kami di sini orang-orang yang duduk. Arti keseluruhan surat Al-Maidah ayat 24, mereka telah berkata, wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan memasukinya selama mereka tetap di dalamnya. Maka pergilah engkau dan Tuhan engkau. Maka kalian berdua perangilah. Sesungguhnya kami di sini orang-orang yang duduk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap. Mantap ya. Stop dulu Pak. Oke. Oke. Bu Karlina. Gimana rasanya Bu Karlina? Lega, Pak Buya. Pernah nggak membayangin waktu masih aktif di pajak bahwa suatu saat nanti kita akan menunaikan ayat Al-Quran seperti ini? Tidak pernah, Buya. Tidak pernah. Nggak pernah kebayangan. Itulah takdir ya. Tiba-tiba Allah mengajak kita, mau kita ke sini. Nah, selama ini baca Quran gimana? Ya, selama ini baca Al-Quran cuma lihat artinya aja. Ya. Terus saya memohon ke Allah, mudah-mudahan dekatkan dengan Al-Quran dan saya bisa lebih intens dengan Al-Quran. Alhamdulillah ketemu Buya, ini yang selama ini saya cari, Buya. Alhamdulillah. Nah, kalau sekarang baca Quran kira-kira berapa persen bisa paham? Masih ini Buya, sekitar baru 40% lah baru ya. Oh ini arahnya kemana, udah ngerti gitu. Ya. Kita tinggal vocab ya. Kalau bentuk kata kerjanya kan udah ini KKM, ini KSAD, kan tanpa ada. Oh ini KKP.
Tinggal memperbanyak vocab aja. Misalkan 5-10 vocab setiap harinya bertambah. Pokoknya tetap satu ayat atau 2 ayat satu hari dibahas ya. Sampai kapan? Sampai Allah kita nanti. Ya beda ya di kantor. Kalau kantor dulu kita sibuk dengan angka-angka, sibuk dengan target. Sekarang kita menjelang Allah memanggil kita mempersiapkan bekal kita menghadap Allah nanti ya. Iya Bu ya. Oke. Glenn oke ya. Makasih banyak Mumtaz, saya lihat tadi Mumtaz sekali, nggak ada yang apa. Tadi kadang agak cepat-cepat aja, tadi di kode belum selesai, pindah ke berikutnya ya. Oke. Ya. Mungkin karena semangatnya kali ini bukan ya. Iya Bu ya. Alhamdulillah. Syukuran ya Mumtaz sekali. Makasih Bu ya. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi Bu Karlina sudah membawakan ayat Al-Maidah 24. Alhamdulillah, Mumtaz ya. Saya tambahkan dikit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu. Sering ya. Qalu, qala, kulna. Itu sering. Kalau qalu, mereka berkata. Ini ayat ini uraian dari sambungan ayat sebelumnya ini. Ayat sebelumnya kan itu disuruh masuk pintu untuk masuk negeri, dan dia nggak mau. Kami tidak akan masuk karena ada dalamnya orang-orang yang barang zalim. Kemudian ada 2 orang berkata, masuklah. Ini mereka menjawab lagi. Lalu mereka berkata, ya Musa, wahai Musa. Jadi ini Musa, ini dia Nabi mereka, tapi mereka yang Nabi Musa yang membebaskan mereka dari penjajahan Firaun nanti ya. Lalu mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna sesungguhnya lan nadkhulaha, kami tidak akan memasukinya. Kalau lan itu lebih cenderung mustahil, tidak akan pernah, mustahil kami akan memasukinya abadan, selama-lamanya. Kenapa? Madamu fiha, selama mereka ada di dalamnya. Siapa mereka tadi? Jabarin tadi. Ayat sebelumnya, orang-orang yang wali. Umat Nabi Musa ini takut masuk ke mana tadi? Ke Palestina. Kadasa. Ke Palestina ya. Bukan mereka. Jadi masuklah madamu fiha, kami tidak akan masuk selama-lamanya. Nah, setelah itu mereka memerintahkan fazhab fa izhab, maka pergilah engkau anta warabuka. Jadi izhab anta penekanan itu, pergilah engkau dan Tuhan engkau. Dia seolah bukan Tuhan dia ya, Tuhan mereka. Jadi fazhab fa izhab anta, dan pergilah engkau warabuka dan Tuhan engkau ke dalam negeri tadi. Faqatila, peranglah kalian berdua. Jadi Nabi Musa sama Tuhan aja memerangin kaum yang tadi. Faqatila, kau berperanglah kalian. Jadi umat Nabi Musa ini menyuruh Nabi Musa dan Tuhan perang di dalamnya. Inna sesungguhnya kami hauna, di sini aja. Qaidun, duduk. Jadi kami nggak ikut berperang ya, dan Tuhan mau berperang, kami duduk aja di sini kata. Ini adalah salah satu bentuk mungkin pembangkangan atau sifat karakter dari umatnya Nabi Musa alaihissalam. Baik Bapak Ibu sekalian, yang tadi tas dibawakan oleh Bu Karlina, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi tentunya dalam penguraian ayat ada hal-hal mungkin yang salah sebut kami, salah sampaikan, salah, tentu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pemahaman kepada kami. Tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Allah ajarkan kepada kami semuanya. Demikian Bapak Ibu semuanya, uraian ayat Al-Maidah ayat 24, dan kami kembalikan kepada Bu Kartila untuk melanjutkan penjelasan selanjutnya. Silakan Bu Kartila. Terima kasih Bu ya. Demikian tadi uraian Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 24, berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Karlina, sudah tampil dengan tenang, lancar, dan muntas. Selamat ya Ibu Karlina, alhamdulillah. Amin. Terima kasih.